Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali bersama Obras, obrolan bebas bersama saya Puji Santoso. Pada malam hari ini alhamdulillah ini adalah malam yang atau hari yang istimewa karena hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau ini sedang berjuang membangun bangsa negara, bangsa negara ya, terutama di daerah kelahirannya, Kota Medan. Bersama saya, Profesor Dr. Rida Dharmajaya, spesialis bedah saraf konsultan. Wah, panjang sekali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rambut abang luar biasa hitam. Rambut hitam, tapi yang lain-lainnya udah makin memudar. Seiring dengan usia, ya kan? Masya Allah. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Prof kita undang, terima kasih sebelumnya sudah menghadiri dan memenuhi undangan kami di acara podcast Ngobras, Ngobrol Bebas. Mudah-mudahan ini adalah perkenalan atau awal yang baik sebenarnya, Prof. Yang kedua nih, Prof ya. Ya, Prof datang kemari ya. ini yang pertama kemarin Iya. kita juga minta maaf kemarin karena ada hal-hal yang mendadak, jadi akhirnya harus Ya, yang kemarin reschedule. ya harus reschedule. Tapi sebelumnya ternyata Prof sudah pernah mengisi podcast bidang kesehatan ya, Prof ya. Oh iya. Jadi ini gimana, Prof? Sekarang ini Prof ini lebih banyak udah mulai nyentuh dunia politik ketimbang seorang akademisi yang banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan. Kira-kira maksudnya apa ini, Prof sebenarnya? Ya, memang di beberapa bulan terakhir ini ya kita mulai banyak bersentuhan dengan hal-hal yang menyangkut bidang politik ya. Tentu intinya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oke, jadi pilihan politik itu apakah sebelumnya sudah dipikirkan masa-masa? Karena setahu saya politik itu kan tanda kutip kejam. Di sana banyak permainan, kelicik-licikan katanya gitu ya. Apa Prof sudah menghitung atau mau coba-coba atau gimana gitu? Apakah memang ini jadi pilihan nurani atau bagaimana, Prof? Ya, pada hakikatnya saya merasa Allah itu baik sekali. Jadi banyak hal-hal yang saya dapati di usia-usia yang relatif cukup muda gitu ya. Jadi saya pengen jadi dokter bedah saraf dengan berbagai kesulitan yang waktu itu kita hadapi waktu mau masuk ya. Akhirnya saya bisa lulus dari USU, kemudian bedah sarafnya di UI, Universitas Indonesia. Kemudian lulus dari situ bekerja di Medan juga kondisinya bagus, karirnya cukup lumayan baik secara profesional sebagai dokter bedah sarafnya maupun karir sebagai akademisinya. Saya bisa selesaikan S3-nya dalam waktu yang lumayan dan saya profesor di usia yang relatif muda karena ketika itu saya menjadi menjadi profesor termuda di bidang ilmu bedah saraf se-Indonesia. Ya? Nah, jadi walaupun sebenarnya itu bukan nggak kita target ya, karena profesor itu kan sebenarnya dari apa yang kita kerjakan maka negara menilai bahwa ini layak. Nah, gitu. Jadi, itu di usia-usia yang muda. Kemudian dari sisi profesional, tentu jadi dokter bedah saraf. Ketika jadi dokter bedah saraf, kita mau menjadi the best of
neurosurgeon, the best, berdasar terbaik. Kita belajar lebih dalam lagi tentang satu bidang, memperdalam satu bidang di kekhususan di bidang bedah saraf itu, sampai kemudian kita menjadi top of the cream, ya, jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah, tapi kemudian kan apalagi nih, what next? Udah jadi yang terbaik, terus ngapain lagi? Punya satu bedah saraf terbaik itu bagus, tapi kan kita lebih baik kalau seandainya bisa punya 10, 100 dokter bedah saraf yang terbaik, yang kualitasnya baik. Maka kita membuka pendidikan bedah saraf, dan alhamdulillah ketika itu pendidikan itu sudah dibuka dan saya ikut menjadi bagian staf pengajarnya di awal-awal itu seperti itu. Dan saya meniti karir di situ juga, jadi kepala departemennya, ketua prodi, beriringan dengan profesionalisme dan akademisi tadi. Sampai pada tadi yang saya sampaikan, saya sebagai profesor, tapi juga sebagai dokter bedah saraf yang punya kemampuan skill operasi yang cukup baik dan karir akademis yang cukup baik. Nah, itu di usia yang seperti itu, terus kita akan mikir, apalagi nih setelah ini. Nah, saya berpikir mungkin ini adalah waktunya untuk payback. Kayak kita perlu bayar nih lagi, walaupun nggak akan pernah cukup kita membayar kenikmatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagai satu usaha, ini harus dilakukan untuk memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat. Satu operasi yang baik bisa menolong satu pasien, membahagiakan pasien tersebut dan keluarganya. Tapi satu tanda tangan yang baik memberi kemaslahatan buat satu kota. Dan itu yang kita berpikir itu bisa kita buat di level yang lebih tinggi. Jadi satu tanda tangan bisa bermanfaat buat ribuan, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang ya Pak. Iya. Dan ini penduduknya 1 juta lebih Pak ya? 2 juta. 2 juta lebih, bayangkan. Prof, pilihan berpolitik praktis ya, dari akademisi kemudian memilih jalur politik praktis, sebenarnya secara pribadi apakah ini sudah dipikirkan masa-masa, terutama dari keluarga, ya keluarga besar kok. Ini keluarga ini sebenarnya apakah ada pro kontra, setuju tidak setuju? Gimana? Ya pasti itu Bang Puji ya. Jadi banyak yang awalnya juga surprise, saya ini beneran gimana gitu ya. Ya tapi saya sampaikan, saya jelaskan. Nah ya kalau istri saya tentu dia mengerti sekali dengan diri saya gitu. Jadi dia tahu bahwa ini pasti mencari sesuatu yang ya tadi kemaslahatan baru, challenge yang baru, tantangan-tantangan baru. Maka tadi kembali yang saya sampaikan, ketika kita mencapai segala sesuatunya dengan di usia yang relatif muda, artinya itu Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bekerja lebih. Ini istri Prof setuju, tidak setuju? Awalnya nggak setuju. Awalnya nggak setuju. Oh. Tapi ya, tapi nggak sampai berantem ya? Kita kalau ketemu udah nggak sempat berantem Bang. Oh. Oke. Nah, jadi mulai nggak setuju, kemudian support lah ya. Support. Ya, karena istri haruslah support ya. Kalau nggak support, di belakang katanya di belakang orang sukses itu pasti ada orang besar di belakang. Saya nggak tahu apakah besar badannya atau besar semangatnya gitu. Jadi istri support, anak-anak gimana Pak? Ya sama. Pro kontra juga? Ya. Semula tidak setuju ya? Ya, apalagi kan sekarang spotlightnya mengarah sekarang ke kita gitu kan. Jadi pada harus jaga-jaga lah gitu. Dan itu nggak nyaman buat anak-anak terutama. Tapi saya selalu membuat segala sesuatu itu
berjalan seperti sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang rutin yang saya selalu kerjakan khususnya buat anak-anak. Jadi sesibuk apapun saya mentargetkan diri saya untuk tetap mengantar mereka ke sekolah pagi-pagi. Saya yang bawa mobil gitu, walaupun banyak yang ini ya saya ngantar jadi seperti itu. Jadi walaupun mungkin kita pulangnya lambat, tidurnya lambat, mungkin pukul 4 pagi, setengah 5 udah harus bangun, bisa tahajud dulu. Saya selalunya sholat subuh bareng sama anak saya yang laki-laki ke masjid. Itu keseharian yang masih harus kita lakukan. Kemudian setelah itu saya mengantarkan mereka ke sekolah. Nah, jadi rutinitas itu saya disiplinkan untuk tetap melaksanakannya. Oke, Prof. Saya tahu kalau Prof ini kan keluarga terpelajar ya. Selain Prof adalah seorang guru besar Bedasara, istri Prof juga guru besar juga ya? Iya. Ilmu gizi ya? Iya, betul. Nah, kemudian ibu Prof adalah seorang guru besar juga? Biokimia ya, bukan? Patologi klinik. Patologi klinik ya. Kalau ayah bukan ya? Ayah bukan. Bukan Ayah ya. Nah, kalau ayah ibu gimana tuh? Sama, awalnya juga bingung gitu ya. Apa ini gitu kan? Serius Ya, anakku nih. Gitu. Tapi akhirnya ya bisa mengikuti lah. Nah, nggak ada pilihan ya, harus dukung ya. Kalau ada keluarga nggak dukung, repot kita. Prof, memang banyak yang bilang bahwa Prof ini kan secara adalah seorang agamis ya, artinya memang solehan itu kelihatan. Jadi Anda ini adalah seorang ya selain terpelajar, ibadah Anda, kemudian Anda tahajud Senin Kamis, bahkan saya dapat informasi Anda tidak pernah tinggal itu. Kemudian Anda memilih sebuah perahu yang ya sebenarnya bukan notabene lah ya, yang banyak dinilai orang yang jauh dari nilai-nilai yang bukan dari nilai ya, nanti apa maksudnya saya sampaikan aja bahwa PDIP ini adalah perahu dan terakhir Prof yang akan mengantarkan Prof ke jalur puncak posisi wali kota Medan. Itu apakah juga sudah dipikirkan dan dipertimbangkan, dihitung masa-masa juga, Prof? Oh iya, sebenarnya itu dua hal yang tidak bertentangan harusnya. Karena begini, persepsi kita yang kadang sering salah gitu ya tentang sebuah partai. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa saya memang sebagai seorang muslim melaksanakan ibadahnya, tahajud rutin, ke masjid untuk sholat 5 waktunya, kemudian Senin Kamisnya rutin, itu dalam hubungan vertikal saya dengan Allah, ya ibadah saya seperti itu gitu. Dan kita menikmati kan sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah. Dan saya yakin saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang non muslim juga punya kenikmatan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, tapi kenapa itu harus dipertentangkan gitu dengan ideologi partai misalnya? Pada hakikatnya misalnya nih di Indonesia aturan terhadap partai-partai itu kan kurang lebih sama gitu. Katanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang kita tahu silanya ada 5 dan kita hafal itu semua ya. Jadi sebenarnya semua partai itu platformnya kurang lebih sama, cuma warnanya saja gitu. Ada warnanya warna Islaman, ada warnanya warna nasionalis. Tapi apakah warna nasionalis itu dapat diartikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman? Kan enggak juga gitu. Kan Bang Puji juga suka nyanyi hubul waton minal iman kan? Jadi suka nyanyi itu juga kan, jadi artinya itu juga nggak bisa dikatakan oh nih. Cuma memang
kita harus bisa memandang sebuah keputusan politik dengan cara berpikir politik. Nah, hari ini sistem demokrasi kita mengharuskan memang jalur independen itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Itu mengharuskan kita untuk berinteraksi atau menjadi bagian dari sebuah partai politik, dan kita bisa memilih partai politik yang mana. Tentu saya memilih partai politik yang terbaik hari ini, karena saya memilih kan hari ini. Nah, mana partai politik yang terbaik hari ini, yang tentunya bisa bersama-sama dengan platform seide dengan saya, bisa bersama-sama menuju saya untuk mengantarkan, bukan menjadi wali kota sebenarnya, tapi mengantarkan saya untuk memberi maslahat yang lebih baik buat masyarakat Kota Medan. Oke, Prof. Nah, tadi seide dengan partai, ide Prof itu seide dengan partai. Apa ide itu? Ya, bahwa dalam hal ini kita satu ide untuk bagaimana memberikan kemaslahatan. Nah, dan partai politik pada hakikatnya kan memang bertujuan untuk bukan hanya sekedar meraih kekuasaan, tapi juga bagaimana memberi manfaat buat Sejahtera masyarakat. masyarakat itu gitu. Jadi apapun partai politik harusnya mengarah ke sana, dan tentu kita lebih nyaman dengan partai yang punya ideologis yang kuat gitu. Jadi jelas arahnya sejak awal. Itu yang juga penting hari ini kita lihat. Kalau partainya juga goyang ke kanan, goyang ke kiri, kan kita juga sulit nanti bersikapnya seperti apa. Tentu kita nggak bisa melihat dengan spion aja, ke masa lalu aja. Kita lihat ke depannya kan seperti apa. Nah, hari ini kita melihat bahwa PDI Perjuangan itu cukup konsisten dengan nilai-nilai yang menyangkut nilai-nilai ideologis demokrasinya. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Saya menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan untuk masuk ke dunia politik. Tapi apakah dengan begitu artinya saya bertentangan dengan teman-teman di partai-partai yang keislaman? Tentu nggak bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi partai hari ini, saya kembali ke yang tadi, di Indonesia ada platform yang sama, ada common ground yang sama, menjadi dasar pijakan yang sama. Nah, memang seperti itulah kondisinya pada hari ini. Jadi kalau kembali ke ide dasar bahwa ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Betul. Nah, ini yang paling jadi kata kunci. Apa yang akan Prof lakukan jika seandainya Prof duduk jadi wali kota Medan terhadap masyarakat ini? Jadi gambarnya begini, Prof. Oke. Masyarakat ini udah bosan miskin, udah bosan tidak sejahtera, udah bosan menghadapi banjir di mana-mana, kemacetan, ketidaknyamanan, keamanan yang sangat mengganggu mereka, mengganggu mata pencaharian mereka. Apa yang bisa Prof perbuat nanti kalau Anda menjadi wali kota? Iya. Kalau program saya rasa sama saja dengan calon-calon yang lain ya. Cuman apa yang bisa menjual sehingga bisa meyakinkan saya terutama atau teman-teman dan sebagai orang-orang yang lahir besar di Medan, terutama masyarakat luas itu, apa yang mau diinginkan dari calon pemimpinnya itu? Iya. Kalau tadi Bang Puji cerita tentang kemiskinan, itu benar. Target pertama kita adalah bagaimana memastikan adanya nasi panas di setiap meja makan keluarga di Kota Medan. Nasi panas di meja makan. Ya. Maksudnya kok? Nah, mungkin sekilas bicaranya adalah berarti tidak boleh ada yang lapar. Ya. Benar, itu benar. Tapi lebih dari itu, kalau bicara nasi panas, itu filosofinya adalah ada seorang ayah atau suami yang mampu
menafkahi keluarganya, mampu membeli beras di rumah itu. Oh, Dan ada seorang ibu atau seorang istri yang memasak nasinya di situ. Dan ada anak-anak yang siap menikmati makanan di situ. oh, bayangan saya, Prof, nasi Iya. panas itu berarti setiap warga Kota Medan ini kalau Prof menang dibawa ke restoran Padang gitu. Maksudnya panas semua kan, Prof? Tapi di meja makan rumah, Bang. Oh, di rumah. Karena kalau dibawa dari restoran Padang, sampai rumah udah dingin. Nah, jadi maksudnya itu. Jadi kita perlu bicara struktur keluarga. Bahwa ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada kepala keluarga yang harus dihormati. Dan ini tidak terjadi hari ini. Banyak ya, bukan saya bilang semua tidak mengalami itu, tapi banyak keluarga yang hari ini struktur keluarga ini nggak berjalan baik. Ya, ada anak yang misalnya kita ketemu, anak, kita lihat umurnya 3-4 tahun, rambutnya pirang. Bukan karena dicat, rambutnya pirang menunjukkan kondisi yang kurang gizi. Kondisi. Oke. Mungkin sepintas kita mikirnya, kalau gitu kasih nih makan, substitusi gizinya. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh, kakaknya atau abangnya itu putus sekolah. Wah, ini berarti dinas kesehatan yang masuk, dinas pendidikan yang masuk. Tapi kalau kita telusuri lebih panjang lagi, kakak dari si abangnya itu terjebak prostitusi. Ibunya juga kurang lebih seperti itu. Bapaknya mabok, ngelem. Ini satu hal yang berkelindan. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kepala keluarga ini tidak mampu, tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenapa? Lapangan pekerjaan kah? Atau profesinya kah yang tertekan sehingga nggak bisa menghasilkan sesuatu dan akhirnya frustrasi? Kita bisa lihat berbagai profesi, apa saja. Misalnya contoh apa? Nelayan misalnya. Nelayan misalnya seperti itu. Kesulitan melaut dengan problem-problemnya. Apakah karena solar bersubsidinya yang sulit, zona tangkap dia yang harusnya zona tangkap untuk kapal kecil dimasuki kapal besar sehingga kesulitan mendapatkan ikan, atau ikannya baru dapat setelah sekian mil baru bisa dapat zona ikan karena problem-problem di pantai di daerah yang dekat pada pada pelabuhannya itu masih sudah tercemar atau apa sehingga ikan-ikannya nggak ada lagi di situ, zona tangkap problemnya. Atau juga ketika sampai ke darat, ketika menjual hasil lautnya itu terpukul dengan harga yang jatuh, jalur distribusinya yang rusak. Jadi untuk nelayan maksudnya? Itu contohnya, contohnya pada nelayan. Oke. Kita ambil satu Membuat profesi, nelayan makin tak berdaya dan makin miskin. tak berdaya, Makin miskin ya. sehingga jual hasil hari itu dijual pada hari itu, makan untuk makan hari itu. Ya, oke. Begitu nggak bisa ngelaut, nggak bisa beli makanan, Nggak bisa makan. nggak bisa makan, ngutang, jatuh ke rentenir. Akhirnya berputarlah hutang-hutang ini tadi. Karena mereka nggak bisa bayar, frustrasi. Seperti itulah jadi. Terus apa yang akan Prof lakukan jika jadi wali kota? Ya tentu kita berdayakan, Bang. Bagaimana caranya itu? Kita bisa mulai dari memotong jalur distribusinya. Itu yang pertama misalnya. Pastikan aja tadi kan ada 3 poin sebenarnya. Solar bersubsidinya misalnya, agar mereka lebih murah, bagaimana yang bisa diberikan, zona tangkapnya gimana. Walaupun zona tangkap itu bukan, laut itu kan bukan punya kota lagi. Kita harus bicara pada dataran yang lebih tinggi, ya. Mungkin provinsi ikut membantu di situ, menjaga itu. Tapi paling tidak di poin ketiga kita bisa cut the process, distribusinya, jadi penjualannya bagaimana agar penjualan ini bisa tidak terlalu panjang jalur distribusi untuk mencapai konsumen, sehingga harga ikan itu bisa terjamin. Nah, kalau ini berhasil,
nelayannya berdaya, punya penghasilan, nggak akan ada orang yang punya penghasilan dan punya kehidupan yang baik, anaknya kurang gizi. Nggak usah kita substitusi lagi makanan, anaknya pasti gizinya cukup, pasti sekolahnya baik, pasti yang anaknya yang paling tua nggak tergoda untuk tergoda untuk menjadi prostitusi dan sebagainya. Karena banyak anak-anak muda sampai jatuh ke kondisi yang jelek seperti itu. Kenapa? Karena ada keinginan misalnya beli gadget yang baru, orang tuanya nggak bisa membelikan sesuatu, akhirnya terjebak ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dia begitu ayahnya berdaya, semua masalah selesai. Oke, jadi selain nelayan itu adalah kelompok masyarakat kecil sebagian Iya, besar, itu contohnya lah ya. Oke, nelayan itu dari memang underdog sekali ya Pak ya. Ya, kita bisa lihat pedagang pasar juga seperti Pedagang itu. pasar, kemudian dagang kalangan kelas menengah ya, Prof ya, kelas menengah, atau pekerja sektor non formal. Dan tentu yang akan dipertanyakan banyak orang tentu saja bagaimana mengatasi infrastruktur, Prof. Sekarang ini setiap wali kota mempunyai program-program andalan yang kemudian diharapkan bisa memecahkan masalah, ternyata malah justru nambah masalah gitu. Nah sekarang inilah kemacetan ini, Prof. Apa barangkali program yang paling bisa mendesak Profesor jika Anda dulu jadi wali kota untuk mengatasi kemacetan dan banjir? Itu aja dulu. Itu menjadi hal yang paling substansial bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili masyarakat luas bertanya kepada calon pemimpin kami nih. Iya. Apa sih Pak Wali? Pak Wali jangan main dengan urusan macet dan banjir ini. Rumah saya kebanjiran nih, Prof. Apa nih kok supaya jangan banjir? Korek parit terus dikorek, cuman bukan makin bagus lah gitu masalahnya gitu, Prof. Jadi apa yang Prof bisa jelaskan?